Oke, langsung aja ya Dea ya, perkenalkan dulu. Nanti ada waktu 5 sampai 10 menit buat bercerita tentang asal mula Cianjur. Baiklah kita sambut Dea Lutiana dengan cerita asal mula Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Lutfiana, kelas 3 dari SDN Pulasaren 2, Kota Cirebon. Saya akan membawakan cerita rakyat dengan judul Asal Mula Cianjur. Dengarkan ya. Alkisah, hiduplah seorang lelaki kaya raya yang sangat kikir dengan julukan tak kikir. Terhadap anak lelakinya pun dia begitu. Untunglah sifat kikirnya tidak menularkan pada anaknya. Dia bersifat baik. Menurut anggapan dan kepercayaan masyarakat desa, jika ingin hasil panen yang melimpah, kita harus mengadakan syukuran. Karena merasa takut hasil panennya gagal, Pak Kikir terpaksa mengadakan syukuran. Semua warga diundang oleh Pak Kikir. Mereka mengira akan mendapat makanan enak. Tetapi perkiraan mereka salah. Pak Kikir hanya menyediakan hidangan seadanya. Itu pun tidak cukup untuk menjamu seluruh tamu. Pada saat pesta berlangsung, tiba-tiba datanglah seorang nenek meminta sedekah pada Pak Kikir. Berikanlah sedekah. Apa sedekah? Enak saja. Sedikit saja, Tuan. Tidak mau. Cepat pergi dari sini. Nenek itu pun menangis sembari pergi. Melihat kejadian itu, anak Pak Kikir merasa sedih. Diam-diam dia mengambil jatah makannya dan dia berikan kepada si nenek itu. Terima kasih, Nak. Semoga hidupmu kelak akan menjadi mulia. Nenek itu pun melanjutkan perjalanannya sampai di atas bukit. Lihat rumah Pak Kikir yang paling megah di antara rumah lainnya. Nenek pun marah. Ingatlah Pak Kikir, kesalahan akan menenggelamkan dirimu sendiri. Nenek itu pun menancapkan tongkatnya di tanah dan disebutnya kembali. Dari lubang itu keluarlah air yang sangat deras. Makin lama meluaskan di desa. Banjir! Banjir! Semua warga panik. Anak Pak Kikir pun berseru. Cepatlah! Lari ke atas bukit! Bagaimana dengan sawah dan ternak kami? Kalian pilih harta atau jiwa? Sudah! Tidak ada waktu lagi. Cepat! Ayah! Ayo kita pergi dari sini! Apa? Tidak bisa. Aku harus mengambil peti hartaku.
sibuk mengumpulkan harta bendanya, akhirnya ia pun tenggelam oleh air banjir. Sebagian besar penduduk desa dan anak pakicir pun selamat. Mereka sedih melihat desanya itu tenggelam oleh air banjir. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari daerah baru dan mengangkat anak pakicir sebagai pemimpin di desa baru mereka. Ia juga menganjurkan warganya untuk mengolah tanah dengan baik. Karena desanya itu yang cukup mengandung air. Akhirnya desa itu dinamakan Desa Anjuran karena penduduknya selalu mematuhi anjuran pemimpinnya. Akhirnya lama-kelamaan desa itu berkembang menjadi kota kecil bernama Cianjur. Sekian dongeng dari saya. Pesan moralnya adalah janganlah lupa untuk selalu berbagi terhadap sesama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.